Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Pada materi atau pertemuan ketujuh kali ini, saya akan bahas mengenai efek samping obat dan bahaya penggunaan obat pada pasiennya. Jadi, yang namanya obat itu memang tidak selalu ada efek sampingnya, tapi ada beberapa obat yang memang dia memiliki efek samping. Biasanya akan tertera pada brosur atau etiket obatnya ya. Jadi di sini juga nanti akan dijelaskan. Penting sekali kita baca dulu atau kita ketahui efek samping dari suatu obat sebelum kita minum obat tersebut. Apalagi ini obat-obat sintetik, obat-obat kimia ya. Jadi harus berhati-hati karena memang efek sampingnya itu kalau tidak jangka pendek ya dalam jangka panjang. Makanya obat-obat seperti ini tidak bisa dikonsumsi terus-menerus. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai proses efek samping obat, kemudian macam-macamnya, serta apa saja yang harus dilakukan agar kita bisa mencegah efek samping yang tidak diinginkan ya dari suatu obat tertentu. Sebelumnya kita kenal dulu pengertian atau definisi efek samping obat. Jadi apa sih ESO itu? Menurut WHO, efek samping obat adalah setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan terjadi pada dosis yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapinya. Jadi, respon-respon atau reaksi obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis tertentu untuk tujuan pengobatan inilah yang dikatakan dengan efek samping obat. Jadi memang yang namanya efek samping side effect ya, dia tidak diharapkan terjadi tapi biasanya menyertai tujuan dari pengobatan. Efek samping obat juga bisa dikatakan setiap respon obat yang merugikan dan tidak diharapkan terjadi karena penggunaan obat dengan dosis atau takaran normal pada manusia untuk tujuan profilaksis ya, untuk pengobatan. Jadi beda lagi nanti dengan overdosis ya, karena di sini efek samping ini sebenarnya takaran dosisnya itu normal, tapi tetap ada efek yang ditimbulkan dari suatu obat. Nah, prosesnya itu seperti apa bisa terjadi efek samping obat? Jadi kita kenal dulu kemarin proses-proses dari pengobatan itu ya. Jadi begitu kita mengkonsumsi obat masuk ke dalam tubuh, nanti langsung akan diabsorpsi ya, nanti akan ada proses farmakodinamik, farmakokinetik obat ya. Tapi secara sederhananya, setelah obat diabsorpsi oleh tubuh, maka nanti akan didistribusikan ke seluruh tubuh ya. Bisa kalau yang oral berarti dia masuk dulu ke sistem pencernaan, kemudian nanti akan diserap oleh darah dan akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, nanti karena obat ini sudah didistribusikan akan ada efek terhadap tubuh tersebut karena memang kita harapkan efeknya, kita harapkan akibat dari minum obat ini. Misalnya kita mengkonsumsi obat rematik ya, piroxicam ya misalnya. Piroxicam ini sebenarnya tujuan utamanya setelah diabsorpsi kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, tujuannya adalah bisa meredakan radang dan nyeri sendi. Nah, tapi ternyata obat ini membawa
Efek lainnya misalnya kemungkinan terjadi iritasi lambung sehingga jadi merasa mual muntah, kemudian merasa begah gitu ya, karena efek yang lain, efek samping dari obat piroxicam itu sendiri. Selanjutnya, klasifikasi efek samping obat berdasarkan patogenesis ya, atau perjalanan penyakitnya itu efek samping karena reaksi akibat kelainan bawaan. Nah, misalnya ini pada alergi ya, alergi yang menyerang imunitas, imunologi. Akan terjadi alergi jika memang dia dari bawaannya sudah alergi terhadap obat tersebut. Misalnya ada nih pasien atau orang yang alergi terhadap antibiotik atau alergi terhadap bukan antibiotik semuanya, misalnya saja amoxilin. Nah, makanya setiap diberikan obat atau pengobatan itu pasti di skin test dulu untuk melihat apakah dia memiliki alergi atau tidak. Kemudian reaksi kelainan bawaan ini karena kelainan genetik. Nah, di sini adalah karena farmakokinetik dan respon dari jaringan itu sendiri dari dalam tubuhnya. Memang dia ada kelainan genetik yang tidak bisa menerima obat tertentu. Selanjutnya, klasifikasinya adalah kelainan didapat pada pasien. Nah, ini disebabkan penyakit yang memang sudah ada pada penderita ya, karena memang ada penyakit tertentu sehingga dia tidak bisa menerima obat ya. Misalnya di obat-obatan itu ada kontraindikasi, tidak boleh diberikan pada pasien dengan penyakit ini. Nah, ini jangan sampai dilanggar ya, karena pasti akan terjadi efek samping kalau sampai kontraindikasi itu tidak dipatuhi. Kemudian kelainan akibat bentuk dan cara pemberian obat. Nah, ini mungkin karena adanya respon berlebihan ya, kemudian perubahan bioavailability dan cara pemberian yang kurang tepat. Misalnya harusnya IV diberikan IM atau harusnya sublingual tapi diberikannya oral. Nah, ini cara pemberian ini juga akan menimbulkan efek samping. Kemudian interaksi obat. Nah, interaksi ini berarti jika pasien tersebut minum beberapa obat dan bereaksi, nah ini akan menimbulkan efek samping obat. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang menentukan efek samping obat? Yang pertama adalah faktor obatnya sendiri. Nah, efek samping obat bisa terjadi karena obat tersebut memang memiliki efek psikotoksik ya, efek yang beracun. Nah, mungkin salah dalam pemberiannya atau salah dalam pemilihan obatnya sehingga obat tersebut atau kadaluarsa ya, obat tersebut memberikan efek psikotoksik ya, malah bersifat meracuni. Kemudian obat tersebut memiliki margin of safety yang sempit, jadi memang keamanannya yang kurang sehingga bisa menyebabkan ESO. Kemudian perubahan formulasi, nah ini terjadi pada pabrik farmasinya ya, karena ada perubahan dari formulasi obat itu sendiri. Kemudian perubahan fisik obat, nah ini biasanya kalau obat terlalu lama disimpan ya atau penyimpanannya yang kurang benar sehingga terjadi perubahan fisik pada obat tersebut. Kemudian dari faktor penderita tadi ya, kelainan genetik memang dalam diri pasien itu sendiri sudah memiliki suatu penyakit atau kelainan, kemudian keadaan umum serta penyakit penyerta.
Selanjutnya dari faktor pemberi obat. Nah, ini berarti dari petugas yang memberikan obat ya, karena pemberiannya yang berlebihan atau karena interaksi obatnya yang kurang tepat ya. Harusnya obat ini tidak boleh diminum dengan obat A tidak boleh diminum dengan obat B, tapi diminum secara bersamaan. Nah, ini akan menimbulkan ESO. Selanjutnya, faktor perusahaan obat. Nah, ini sumber informasi satu-satunya bagi dokter ya. Kadang dokter itu meresepkan sesuai dengan perusahaan obat mana yang memberikan hadiah-hadiah atau memberikan apa ya istilahnya ya, tahu sendirilah ya, kalau perusahaan-perusahaan obat itu berlomba-lomba untuk mencari simpati dokter agar menggunakan obatnya, sehingga biasanya dokter ini menutupi kekurangan atau bahaya penggunaan obat ya. Jadi memang ada hal-hal seperti ini ya, yang walau alam nggak tahu, kita nggak tahu, tapi memang perusahaan-perusahaan obat itu pasti mendekati dokter, memberikan hadiah-hadiah agar mau mempercayai dan menggunakan obatnya untuk resep, untuk diresepkan ke pasien. Kemudian faktor regulasinya, kalau kita sudah berbicara faktor regulasi, berarti kita berbicara dalam lingkup yang luas, karena ini menyangkut pada kebijakan pemerintah. Nah, mungkin saja peraturan yang dibuat terlalu longgar sehingga obat-obatan itu masih jadi kurang terkontrol, misalnya pengadaannya, kemudian distribusinya, penyimpanannya bagaimana, pengadaan dan penggunaannya yang kurang terkontrol karena peraturan yang longgar, ini juga akan menentukan terjadinya ESO. Nah, selanjutnya seberapa penting sih kita harus memperhatikan ini? Kita perlu memperhatikan yang namanya efek samping, karena memang masalah yang muncul ini luas ya, bisa menyebabkan morbiditas ya. Jadi nanti angka kesembuhan ataupun bahkan mortalitas ya, angka kematian bisa meningkat hanya karena efek samping obat yang tidak diinginkan tadi. Kemudian perpanjangan masa perawatan karena pemberian obatnya itu tidak maksimal, ada ESO-nya, kemudian kurang tepat, ini bisa membuat masa perawatan pasien menjadi lebih panjang karena tadi kurang efektif dalam pemberian obatnya. Jadi pencegahan, kita perlu melakukan yang namanya pencegahan efek samping obat. Dilihat dari mana saja efektivitas ya. Jadi kita harus mengupayakan efektivitas yang tinggi pada obat-obatan. Kemudian keamanan, perhatikan keamanan obat-obatan yang dikonsumsi. Selanjutnya mutu. Nah, kita perhatikan mutu obatnya seperti apa, kemudian rasional serta harganya ya. Kadang obat-obatan generik itu murah, tapi bisa saja kurang ini ya, mutunya kurang bagus karena harganya yang terlalu murah misalnya. Nah, selanjutnya karena kita menganggap penting sekali untuk memahami efek samping obat, jangan sampai kita ini minum obat tapi justru malah dapat efek sampingnya aja, nggak dapat efek penyembuhannya. Jadi dari hal tersebut kita perlu memonitoring namanya efek samping obat, nah atau kita singkat meso ya. Jadi mengapa perlu meso? Karena kita tahu sendiri informasi obat secara lengkap itu sebelum beredar di pasaran sudah didapat, sehingga kadang kita itu mendapatkan informasi yang terbatas karena memang tidak banyak ya
informasi yang bisa kita dapatkan, apalagi obat-obatan di warung ya, obat-obatan yang tanpa resep ataupun tanpa ada apoteker di sana. Uji klinik yang memenuhi syarat tetap menghasilkan informasi yang terbatas, sehingga perlu yang namanya pemantauan reaksi selama pemakaian. Jadi untuk keamanan kita perlu pantau terus reaksi-reaksi yang terjadi selama pemakaian obat tersebut. Kemudian tujuannya apa? Tujuan monitoring ini yang pertama adalah memberi umpan balik adanya interaksi pada petugas kesehatan, kemudian membuat peraturan yang sesuai, memberi peringatan pada umum bila dibutuhkan, dan membuat data esensial yang tersedia sesuai dengan sistem WHO. Nah, kegunaan MESO atau Badan Pengawas Obat yang kita perlu sekali BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan ini untuk menilai hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara obat dengan gejala yang dicurigai sebagai keluhan efek samping obat. Nah, ini bisa berdampak pada peredaran dan penandaan obat. Selanjutnya, perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi ini bisa dikatakan sebagai pengamanan investasi yang telah ditanamkan dan pengembangan serta penelitian obat baru. Ini akan berdampak pada keamanan obat. Jadi harusnya perusahaan farmasi itu bisa menjadi apa ya istilahnya tempat untuk pengamanan investasi sehingga nanti akan ditemukan obat-obatan yang lebih aman. Nah, perhatian ya, jadi tadi seperti yang saya sebutkan di depan, efek samping obat itu tidak selalu terjadi pada obat-obatan, sehingga kita bisa sebut istilahnya itu adalah kemungkinan efek samping ya atau possible side effect. Masih dikatakan kemungkinan karena tidak semua obat itu memiliki efek samping. Suatu obat biasanya mempunyai satu atau beberapa efek samping. Kebanyakan efek samping bersifat ringan dan dapat ditoleransi dan tidak bermakna secara klinis, apalagi jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan ya. Jadi, nah kan setelah ini jangan terus nggak berani mengkonsumsi obat ya, karena tetap harus kita perhatikan ada cara-cara tertentu agar kita tetap aman dalam mengkonsumsi obat-obatan. Suatu obat sebenarnya efeknya ringan ya dan dapat ditoleransi. Misalnya seperti mulut kering, kemudian mengantuk, itu kan sebenarnya bisa ditoleransi dan manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, jika membeli obat, terutama pada obat-obatan yang tanpa resep ya, atau obat yang dijual bebas, maka kita perlu membaca brosur pada obat tersebut ya. Di setiap obat pasti itu dijelaskan secara ringkas obatnya apa, kandungannya apa, tujuannya apa, kontraindikasi, bahkan efek sampingnya. Semuanya dijelaskan sehingga kita perlu baca terlebih dahulu sebelum kita minum obat tersebut. Selanjutnya, sebelum minum obat, kita perlu membaca kemasan atau brosur serta efek samping. Kalau efek sampingnya mengantuk, ya jangan setelah minum obat naik kendaraan ya, itu nanti bisa membahayakan diri sendiri. Kemudian efek sampingnya mungkin akan ada ruam-ruam atau ada apa, nah ini kita perhatikan. Dapatkan informasi efek samping yang lengkap. Kalau perlu, kita bisa tanya ke apoteker ya saat membeli obat di apotek. Kita tanyakan secara lengkap apapun yang ingin kita ketahui, ataupun efek sampingnya atau apa yang lebih lengkap pada apoteker. Kemudian
Efek samping obat yang biasanya terjadi itu ada alergi, kemudian ada gatal-gatal, ada ruam, mengantuk, dan mual. Nah ini tetap diperhatikan. Kemudian yang penting lagi adalah penggunaan obat pada kondisi tertentu. Hati-hati jika kondisinya itu berbeda dengan orang yang lain, misalnya sedang hamil, menyusui, lansia, atau memiliki penyakit tertentu, itu harus dengan resep dokter ya, jangan membeli obat secara sembarangan. Kemudian, bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap efek samping obat? Yang pertama, ingat ya, obat ini jangan digunakan terus-menerus. Jadi, dihentikan kalau memang sudah sembuh ya. Kemudian, gunakan obat sesuai dengan anjuran. Kalau memang dosisnya segini, ya dipatuhi dosisnya. Kalau diminumnya itu berapa kali, kemudian dengan pembagian waktu segini, ya dipatuhi. Pokoknya sesuai dengan yang dianjurkan. Bila menimbulkan hal yang tidak diinginkan, maka obat langsung dihentikan. Di dalam obat tersebut juga pasti sudah dikatakan ya, hentikan jika terjadi alergi, iritasi. Itu karena memang setiap orang itu akan memiliki reaksi tersendiri terhadap obat, dan biasanya ditulis juga obat ini diminum biasanya diminum selama 3 hari berturut-turut. Jika tidak mengalami perubahan, bisa menghubungi dokter karena memang tidak boleh obat itu digunakan semuanya sendiri dan terus-menerus. Yang terakhir, bagaimana untuk mencegah esok? Hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun gejalanya sama ya. Jadi karena malas berobat atau malas apa, kamu apa penyakitnya? Oh batuk, sama-sama kita pakai obatnya. Nah ini nggak boleh karena setiap orang itu nanti akan berbeda ya, berbeda reaksinya, berbeda obatnya. Tidak boleh menggunakan obat orang lain meskipun gejalanya sama. Selanjutnya, bertanya kepada apoteker untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Di depan sudah disampaikan, kalau memang dibutuhkan, tanyakan saja semuanya kepada apoteker yang lebih tahu ya, lebih tahu ilmunya, lebih luas pemahamannya tentang obat-obatan. Kemudian pemakaian obat yang tepat, misalnya waktu 3 kali kah, 2 kali kah ya. Kalau 2 kali ya berarti 24 dibagi 2, 3 kali 24 jam dibagi 3. Bila hamil dan menyusui, konsultasikan untuk meminum obat ya. Kira-kira apa obat yang aman untuk hamil dan menyusui. Gunakan obat sesuai dengan penggunaan dan minum sampai habis. Nah ini untuk antibiotik ya. Kalau yang lain yang nggak perlu habis. Kalau antibiotik harus habis. Nah, sampai antibiotik itu tidak dihabiskan. Biasanya kalau ada dapat antibiotik 10 butir, sudah dapat 2, dapat minum 4 sudah sembuh, udahlah nggak usah diminum, nggak boleh ya, kalau antibiotik harus diminum sampai habis. Kemudian yang penting juga adalah perhatikan kontraindikasi. Kontraindikasi kan berarti larangan ya, tidak boleh dikonsumsi oleh pasien-pasien berikut. Nah ini jangan dilanggar, kalau yang kontraindikasi ya jangan diminum ya, kalau termasuk dalam kontraindikasi tersebut. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Bisa dibaca-baca lagi sendiri ya tentang efek samping obat. Tentunya kalau baca sendiri akan lebih paham, lebih luas pengetahuannya. Dari saya akhiri, ada salah maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.